Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeni Wisnuwardana dengan NIM 190569201092, dosen pengampu Umarisa Elsera MSI. Pada hari ini dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial. Gambar umum. Perspektif pertukaran sosial menjelaskan perilaku nyata manusia dalam interaksi sosial. Disebut oleh Gerger sebagai sosiologi perilaku. Fokus pada sejarah konteks perilaku dengan perilaku aktual. Perspektif ini tertarik pada biaya-biaya atau cost, atau hukuman, atau punishment, dan hadiah atau ganjaran atau reward, dan kaitannya dengan perilaku. Hadiah dipahami memperkuat perilaku, sedangkan hukuman dianggap mengurangi kemungkinan perilaku. Graham, penjelasan fokus pada perilaku dalam interaksi dalam sosial. Kata Doyle Powell Johnson, teori pertukaran Homan membicarakan dinamika kelompok sebagai sebuah sistem sosial. Perilaku sosial dipandang sebagai pertukaran aktivitas, nyata maupun tidak. Hal yang dipertukarkan adalah hadiah atau biaya. Tekanan tidak kepada pikiran-pikiran individu, melainkan kepada hal-hal yang berada di luar individu, yaitu orang lain yang memberikan hadiah atau hukuman. Asumsi. Dalam interaksi sosial, orang menghindari hukuman dan memperbesar keuntungan bagi pribadinya. Kepatuhan individu terhadap kelompok terjadi karena kepatuhan tersebut menguntungkan individu. Aplikasi reward dan punishment. Menurut Homan, perilaku individu dalam interaksi sosial ditentukan oleh reward atau ganjaran dan punishment atau hukuman dari orang lain. Pertama, ganjaran, keuntungan, dukungan sosial. Kedua, hukuman atau ongkos, kerugian. Yang dilihat adalah apakah perilaku tertentu didukung oleh orang lain atau dihukum oleh orang lain. Individu melakukan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh orang lain. Cara bekerjanya, reward dan punishment mempengaruhi perilaku individu. Dia jelaskan dengan 5 premis. Premis pertama, dalam setiap kegiatan, semakin sering sesuatu kegiatan tertentu memperoleh ganjaran dari orang lain, maka kian kerap perbuatan tersebut dilakukan. Perilaku bersejarah, dan ini akibat dari dukungan orang lain terhadap individu atas melakukan suatu hal. Kedua, apabila rangsangan yang membuat individu mendapat ganjaran terjadi lagi atau mirip, maka individu semakin mungkin untuk mengulangi kegiatan rangsangan tersebut. Orang lain mempelajari pengalamannya apabila seseorang mendapat ganjaran karena melakukan sesuatu sebelum melakukan kegiatan yang mendapat ganjaran, maka dia kecenderungan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan ganjaran yang diinginkan. 3. Semakin tinggi reward yang diperoleh oleh individu atas sebuah perbuatan, maka kian senang dia melakukan kegiatan tersebut. Perbandingan dua kegiatan A dan B, apabila B mendapatkan ganjaran lebih tinggi dari melakukan A, maka seorang akan melakukan B. Apabila sering menerima ganjaran, individu tidak bergairah meningkatkan ganjaran tersebut. Kejenuhan dengan ganjaran. 5. Bila tidak mendapatkan ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka individu marah. Ini dinilai baginya adalah perilaku emosional. Proporsi pertukaran sosial menurut Gerger. Pertama, proporsi sukses.
Untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus diberi hadiah, semakin besar orang melakukan tindakan tersebut. Kedua, proporsi pendorong. Dengan adanya hadiah dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Ketiga, proporsi nilai makin tinggi hasil tindakan seorang bagi dirinya, maka besar kemungkinan ia melakukan tindakan. 4. Proporsi depresiasi kejemuan. Makin sering seseorang menerima hadiah khusus di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilai baginya setiap unit hadiah berikutnya. Kelima, proporsi rasionalitas. Individu akan memilih tindakan yang memiliki hasil daripada yang tidak memiliki hasil. 6. Proporsi persetujuan agresi. Bila tindakan individu tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, ia akan marah dan ia akan melakukan tindakan agresif itu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.